festivalnya seperti apa sih? Jadi memiliki bargaining power. Apa itu bargaining power? Daya jual. Jadi di sini kalian sudah melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Itu masyarakat kalau sudah berdaya. Pertanyaan saya, kalian mau jadi masyarakat yang berdaya apa tak berdaya? Berdaya. Saya maunya yang berdaya, bukan yang powerless. Apa powerless tadi? Tidak memiliki kekuatan. Contohnya, menjadi masyarakat yang miskin, menjadi masyarakat yang tertinggal. Ya kan? Contoh kecil biasanya di kelas 12 sudah ada tawaran menikah ya. Ya, kalau kalian pendidikannya rendah, otomatis ya wes agar apa? Kalian tidak mikir dan lain-lain. Tapi efeknya kalau pendidikan rendah apa yang terjadi? Ketika pendidikan rendah, terus Bu lulus nikah, kadang nggak tunggu lulus sudah nikah. Yang terjadi efek sampingnya, kalau kita menjadi masyarakat yang tidak berdaya, contoh selalu rendah. Dari segi apa? Status sosialnya rendah. Apakah kalian menjadi orang yang kaya? Tidak. Pendidikannya, apakah kalian sampai S1? Tidak. Pasti kalian akan menjadi masyarakat yang lemah. Makanya harapan saya dari materi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, kita menjadi masyarakat yang berdaya, menjadi agent of change. Setelah lulus dari Asauda, tidak ujuk-ujuk pikirannya saya jadi guru, ya kan? Karena gajinya besar. Jadilah masyarakat yang berdaya. Kalian harus membangun apa? Ya, usaha sendiri. Contoh yang real. Sekarang sudah ada program magang. Kalian tinggal milih. Nanti setelah saya diajarin magang, belajar mengajar, saya maunya buka les-lesan. Awalnya kalian buka harus apa? Gratis dulu. Ya enggak? Karena tujuannya apa? Memberdayakan masyarakat. Desa yang sangat kumuh dan penuh dengan sampah ya, oleh mahasiswa disulap menjadi seperti ini ya, karena sudah diberdayakan. Mereka mengusung rumah warga yang berada di sumber atas dengan kerjasama perusahaan lewat CSR. Jadi kerjasama dengan perusahaan. Terpilih PT Indah, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang banking dan cooking dengan produk cat Evo Fresh. Produk catnya, PT-nya itu Evo Fresh, jadi dapat bantuan catnya dari perusahaan. Sejak saat itulah, kawasan Evo itu berubah menjadi kampung yang penuh dengan warga dalam pelaksanaan dan program yang melibatkan warga setempat. Warga diajak hidup serta dalam proses perubahan untuk mengisi kemampuan dengan mencapai kawan-kawan yang besar dan semua. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan dulu apa yang dimaksud pemberdayaan komunitas menurut kelompok Anda. Jadi pemberdayaan komunitas menurut pengertian pemberdayaan komunitas setelah kalian dapat tayangan video. Suatu institusi berdaya kepada pihak yang belum berdaya. Seperti halnya itu kan kampungnya itu kumuh, sedangkan berdaya dari sampah sekarang diberdayakan menjadi kampung pariwisata. Kampung pariwisata. Identifikasi jenis pemberdayaan komunitasnya termasuk jenis pemberdayaan komunitas menurut kelompok kalian di ruang lingkup pariwisata. Inisiator yang atau akhir yang
Pokok penggeraknya. yang mahasiswa UMM yang dilaksanakan pada 2016 dan disahkan pada 2017 yang berkolaborasi atau bekerjasama dengan perusahaan Cat Deco. Mungkin saya kembangkan ketika saya menjadi agen of change, katanya timnya Mbak Putri adalah ingin mengembangkan santri-santri asoha, terutama yang hakik, ya kan? Ketika waktu sholat dia hakik, jadi kita kembangkan melakukan pemberdayaan daur ulang sampah yang nantinya hasilnya akan dijualbelikan. Kerjasama misalkan dengan toko asoha, ya kan? Nah, nanti di situ. Jadi dari rakyat oleh rakyat kembali ke rakyat, sistemnya demokrasi. Akhirnya terjadilah kerja sama partisipasi. Ya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan terkait materi pemberdayaan komunitas yang berbasis kearifan lokal. Mungkin dari tim ekonomi atau tim yang lingkungan mau bertanya, monggo. Jadi kalau kalian jadi sebagai pemberdaya, jangan lupa 5 prinsip tadi, ya kan? Jadi yang pertama harus ada kegiatan, yang kedua harus berpartisipasi, ya. Dan jangan lupa sumber daya alamnya harus yang ada di wilayah lokal setempat. Dan jangan lupa kerjasama antara masyarakat setempat dengan masyarakat apa? Dengan pemerintahnya. Contoh, pemerintahnya dengan cara memberikan bantuan subsidi seperti tadi. Misalkan kalian punya suatu usaha, misalkan keripik pisang, misalkan ya. Bagaimana cara mengembangkannya? Awalnya modalnya hanya 1 juta. Otomatis yang dijual sedikit apa tidak? Ya. Ketika kalian bekerja sama dengan pemerintah, misalkan melalui modal pinjaman kur, ya kan, kredit usaha rakyat, kalian kembangkan. Otomatis yang dikembangkan apanya? Usahanya. Apakah anak buahnya semakin banyak? Ya. Terus produk yang dijual semakin banyak? Ya. Strategi pemasarannya apakah cukup dijual di lokal? Bisa menggunakan media sosial. Contoh Instagram, buat kemasannya sebagus mungkin. Misalkan keripik pisang khas warung Dowo. Apakah cukup dijual di warung Dowo? Tidak. Kalau bisa go internasional. Kalau sudah go internasional berarti sudah mampu menjadi masyarakat yang berdaya.